Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari beberapa anggota. 1. Uswatun Hasanah, NIM 195231024. 2. Wahyu Nabila Husna, NIM 195231014. 3. Amalia Khairunisa, NIM 195231044. Yang keempat, Solimah Pratiwi Ramadan, NIM 195231034. Kami akan menjelaskan tentang manajemen kas. Pengertian manajemen kas menurut para ahli. Menurut Andi Megantara, manajemen kas adalah pengelolaan kas yang dimiliki oleh suatu entitas dengan memperhatikan upaya-upaya pengendalian yang baik, sehingga dapat digunakan secara efisien dan efektif dalam aktivitas operasional entitas tersebut. Menurut Storkey, manajemen kas sebagai pemilik uang yang cukup pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat untuk membayar kewajiban-kewajiban pemerintah dalam cara yang efektif dan efisien. Menurut Van Horn, manajemen kas mengandung pengertian mengelola uang perusahaan sedemikian rupa sehingga saat dicapai ketersediaan kas maksimum dan pendapatan bunga yang maksimum dari uang tunai yang menganggur teks isi. Menurut McWilliams, manajemen kas adalah strategi dan proses untuk mengelola secara efektif dan efisien arus kas jangka pendek dan saldo-saldo kas yang ada dalam pemerintah maupun dengan sektor-sektor lain. Jadi, manajemen kas ialah suatu proses pengumpulan dan pengaturan kas dalam sebuah perusahaan agar kas perusahaan atau pemerintah dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk menjalankan operasionalnya. Tujuan manajemen kas. Pada dasarnya, manajemen kas ini bertujuan untuk mempertimbangkan sebuah risiko dana imbal hasil supaya terjadi keseimbangan antara mempunyai terlalu banyak atau sedikit kas. Tujuan manajemen kas menurut Andi Megantara. 1. Manajemen likuiditas. Likuiditas sendiri memiliki arti kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan atau kewajiban. Jadi, manajemen likuiditas sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk memiliki kas atau sumber dana dalam menyelesaikan semua kewajiban yang akan jatuh tempo. Oleh karena itu, suatu perusahaan harus mengetahui berapa besar penerimaan yang masuk serta berapa besar pengeluaran yang dilakukan. Kedua, meminimalisasi kas menganggur. Pemanfaatan kas menganggur ditujukan agar sebuah perusahaan memperoleh keuntungan dalam perekonomiannya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menanamkan investasi berupa saham, surat hutang, ataupun investasi langsung. Bisa juga dilakukan dengan cara pembelian kembali surat hutang. Yang ketiga, mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah. Sedangkan dalam pemerintahan, manajemen kas itu biasanya untuk mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar biaya transaksi dalam pemerintahan tidak berlebihan dan bisa ditekan atau dikelola. Tujuan manajemen kas menurut Williams. 1. Menyimpan seminimal mungkin saldo menganggur dalam sistem perbankan dan menekan seminimal mungkin biaya-biaya yang terkait dengan penyimpanan saldo tersebut pada sistem perbankan. Kedua, mengurangi risiko operasional, risiko kredit, dan risiko pasar yang terkait dengan kegiatan pemerintah dan pendanaan kegiatan pemerintah. Ketiga, menambah fleksibilitas dalam cara pemerintah menentukan kapan penerimaan kas pemerintah ditandingkan dengan pengeluaran kas pemerintah. Keempat, mendukung kebijakan-kebijakan keuangan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Nabila Husna. Faktor yang mempengaruhi manajemen kas. Ramalan arus kas dan saldo kas yang akurat dan tepat pada waktunya. 1. Untuk mengeliminasi kebutuhan akan pinjaman jangka pendek. 2.
proses penagihan piutang yang efisien dari titik penerimaan sampai ke tempat di mana dana yang diperoleh dapat digunakan atau diinvestasikan. 3. Perencanaan pengeluaran yang akurat untuk memastikan bahwa semua kewajiban dibayar tepat waktu, tetapi bukan berarti sebelum jatuh tempo. 4. Efisien dan responsivitas yang lebih tinggi dalam proses manajemen kas dan penyediaan kas menunjang layanan pemerintah. 5. Manajemen posisi-posisi risiko terkonsolidasi. 6. Integrasi manajemen kas dan manajemen hutang. Fungsi manajemen kas. Menurut Rahmadi Murwanto, fungsi manajemen kas dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Mengeliminasi saldo kas menganggur, di mana setiap uang yang disimpan dan tidak digunakan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya merupakan kerugian atau loss opportunity. 2. Mendepositokan penerimaan tepat pada waktunya, di mana apabila kita memiliki uang di tangan lebih baik daripada memiliki piutang. 3. Membayar tepat pada waktunya. Beberapa pembayaran harus dilakukan pada tanggal tertentu, seperti gaji pegawai ataupun bantuan langsung tunai. Fungsi-fungsi tersebut dapat tercapai dengan menentukan jumlah dana alokasi untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasional penting, karena sumber daya keuangan yang terbatas, sehingga dibutuhkan kegiatan perencanaan dalam pengalokasian dana yang dimiliki. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amalia Khairunisa. Pengukuran manajemen kas. Terdapat 2 hal yang dapat menentukan manajemen kas baik atau tidak. Yang pertama, perencanaan kas. Negara memiliki sumber daya keuangan yang terbatas. Oleh karena itu, sangat penting adanya perencanaan dalam pengalokasian dana yang dimiliki. Yang kedua, remunerasi. Salah satu bagian penting dalam manajemen kas adalah pemanfaatan modal kas yang nganggur. Yang materi selanjutnya yaitu sumber-sumber kas perusahaan. Sumber-sumber kas perusahaan ada yang pertama hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang. Yang kedua penjualan aktiva tetap. Yang ketiga penjualan dan emisi saham. Yang keempat pengeluaran tanda bukti hutang, hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. Yang kelima, penerimaan di luar usaha perusahaan. Dan yang terakhir, adanya penerimaan kas dari sewa, bunga, hadiah, atau restitusi pajak. Aspek manajemen kas. Dalam manajemen kas, terdapat beberapa aspek yang menggerakkan kas tersebut. Antara lain yaitu yang pertama ada administrasi kas harian. Administrasi kas harian adalah administrasi penerimaan maupun pengeluaran kas. Yang kedua ada anggaran kas atau budget kas, yaitu estimasi terhadap posisi kas untuk suatu periode tertentu yang akan datang. Budget kas sangat diperlukan untuk menganalisis kegiatan perekonomian suatu perusahaan agar terjadi dengan baik dan mencapai target yang diinginkan. Aspek manajemen kas yang terakhir yaitu persediaan bersih kas. Setiap manajer keuangan dalam suatu perusahaan harus mengupayakan agar aliran kas yang dimiliki teratur. Oleh karena itu, aliran kas yang masuk harus sesuai dengan aliran kas-kas yang keluar. Materi yang selanjutnya yaitu motif manajemen kas, di mana motif manajemen kas ada 3, yaitu motif transaksi, motif compensating, dan motif berjaga-jaga. Yang pertama, motif transaksi, yaitu perusahaan membutuhkan uang tunai untuk membiayai kegiatan sehari-hari perusahaan seperti menggaji karyawan, membeli barang, membayar tagihan, atau hutang.
Yang kedua, ada motif compensating. Balance motif tersebut berkaitan dengan adanya keterpaksaan perusahaan di dalam meminjam uang di bank. Yang ketiga, yaitu motif berjaga-jaga. Tujuannya adalah untuk berjaga-jaga atau antisipasi apabila ada kebutuhan yang tak terduga atau mendesak. Unsur dalam manajemen kas. Yang pertama, menurut Rahmadi Murwanto, yaitu perencanaan atau forecasting. Dalam konteks manajemen kas, tujuan utama dari perencanaan adalah untuk memberikan pedoman yang cukup dan tepat waktu dalam rangka menentukan tindakan untuk mencapai pengendalian yang baik atas arus kas organisasi. Yang kedua, manajemen arus kan. Mobilisasi kas meliputi dua area fungsi, yaitu percepatan piutang dan pengendalian pengeluaran. Secara umum, Rahmadi Murwanto menyatakan suatu perusahaan disarankan untuk memberikan penekanan pada 4 tujuan dalam transaksi keuangan harian. Selanjutnya, yang ketiga, mengendalikan saldo bank. Memberikan pengendalian yang ketat pada saldo bank menjadi sangat populer sebagai salah satu prinsip dalam manajemen kas. Yang keempat, yaitu investasi kelebihan kas. Kas di tangan atau cash on hand untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kewajiban harus diinvestasikan ke dalam surat berharga dalam jangka pendek. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen kas menurut dari Indriyo Gito Sudarmo. Yang pertama, yaitu perencanaan atau forecasting. Yang dimaksud dengan perencanaan kas atau budget kas, yaitu perkiraan atau estimasi posisi kas pada suatu saat tertentu dalam suatu periode tertentu yang akan datang. Yang kedua, yaitu pengendalian kas. Menahan uang sebenarnya menanggung biaya atau cost. Dengan konsep opportunity cost, maka biaya menahan uang adalah berupa laba yang sebenarnya dapat diperoleh apabila dana tersebut digunakan untuk penggunaan untuk investasi. Menahan uang muka yang berlebihan menunjukkan adanya manajemen kas yang baik. Selanjutnya, yang ketiga, pengelolaan saldo kas. Tujuan dasar dari pengelolaan kas adalah untuk meminimumkan saldo kas dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Apabila aliran kas masuk atau cash flow lebih besar dari aliran kas keluar atau cash outflow pada suatu saat tertentu, maka akan terjadi saldo kas, dan sebaliknya bila aliran kas masuk lebih kecil dari aliran kas keluar pada suatu saat tertentu, maka akan terjadi defisit. Model manajemen kas dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu manajemen kas model Baumol. Baumol sendiri itu berasal dari pencetusnya yang bernama Baumol. Bila perusahaan tersebut memiliki saldo kas yang tinggi, maka akan mengalami kerugian yang bentuknya itu kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana tersebut pada kesempatan investasi lain yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, bila saldo kas itu terlalu rendah, kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kesulitan likuiditasi yang akan makin besar, karena seharusnya terdapat penyeimbangan untuk saldo kas tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu manajemen kas modal Miller-Orr. Dalam
keadaan penggunaan serta pemasukan kas yang bersifat acak, perusahaan harus menetapkan dan mempunyai batas-batas. Batas itu antara lain saldo batas atas dan saldo batas bawah. Bila saldo kas tersebut mencapai batas atasnya, maka perusahaan harus dan perlu merubah sejumlah hal tertentu agar kas tersebut kembali ke jumlah yang telah diinginkan. Sebaliknya, bila saldo kas menurun serta mencapai batas bawah, maka perusahaan harus dan perlu menjual sekuritas supaya saldo kas itu naik kembali dengan jumlah yang telah diinginkan atau ditentukan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.